Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasulu bihi ila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuh wa khiyaratuhu min khalqih ba'athallahu bin nuris sati wal bayyinil lami was sayfil qati wa ballagha risalah wa adal amanah wa awdaha sunnah wa asr syariah wa nasaha ummah wa abadallaha hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Baik, kita memasuki episode ketiga dari buku Menjelang Ma'rifah, ya, dari Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah, kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ala niyatun wal imanu fil qalbi wat taqwa hahuna. Yaquluha thalathan wa yushiru biyadihi ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-islamu alaniyah. Islam itu jelas. Jelas itu wilayahnya lahiriah, alaniyah. Nah, ini soal makom, ya, makom, positioning. Kok ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, Islam ini yang dimaksud adalah amaliyatul Islam. Itu alaniyah, serba tampak, terukur, ada ruang, ada waktu. Sholat, zakat, puasa, haji, ya, diawali dengan syahadah. Itu semua, makanya disebut rukun Islam. Itu semuanya terukur. Ada suaranya, ada gerakannya, ada waktunya. Puasa saja ada bulannya misalnya. Itu alaniyah. Nah, itu wilayah syariah namanya. Wal imanu fil qalbi. Iman di hati. Di sini iman itu di sini. Maka orang munafikin, orang-orang munafik, lesannya saja dia beriman, di sininya tidak ada. Tidak ada iman. Wa taqwa hahunah. Ketakwaan ini pelaksanaan iman dan Islam, itu namanya takwa. Di hadis lain disebutkan pelaksanaan Islam dan iman itu al-ihsan. Takwa itu di sini sampai Rasulullah menyebutkan 3 kali dan mengisyaratkan, menunjukkan dengan hasta beliau, tangan beliau ke arah dada beliau. Ya. Jadi ini yang dibahas oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai di dalam kitab ini adalah at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Karena apa? Ya, takwa itu yang menempati hati, fatuhkimu fihil iman, lalu iman tertanam di situ. Ya. Nah, disitulah takwa ini disebut sebagai ruhul ma'rifah, nyawanya ma'rifah. Kalau ma'rifah nggak ada takwanya, ya berarti ma'rifahnya formalis. Ya, jadi kelihatannya orang ini hidup kok nggak ada nyawanya, ya. Ini tengkorak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala ja'ala likulli syai'in qadra. Ini ada kalimat indah dari beliau, nanti translate-nya ada di buku itu sepenuhnya, ya. Allah menjadikan segala sesuatu itu ada kadar, ada kadarnya.
menjadikan apa saja diberi kadar oleh Allah. Namanya makhluk, maka ada batasan kadar. Walikulli qadrin hadda, setiap kadar ada ukurannya. Walikulli haddin sababa, setiap ukurannya ada faktor-faktor penyebabnya. Kenapa ini kok ukurannya sekian? Pasti ada sebabnya. Walikulli sababin ajala, setiap sebab ada batas waktunya, ada deadline-nya. Ya. Walikulli ajalin kitabah, setiap ajal itu ada catatannya. Walikulli kitabin amro, setiap catatan itu ada perintahnya, perkaranya dari Allah. Walikulli amrin makna, dan setiap perkara atau perintah pun itu mengandung makna. Walikulli maknan sidqah, setiap makna mengandung sesuatu yang benar, yang benar. Setiap makna dari Allah itu. Lalu walikulli sidqin haqqa, dan setiap yang benar mengandung kebenaran. Benar dengan kebenaran beda. Benar itu proporsional, layak, pas, adil, dan mengandung kebenaran. Itu benar. Praktek yang benar atas kebenaran. Walikulli haqqin haqiqah, dan setiap kebenaran ada hakikatnya. Oh, ini kebenaran. Lalu hakikatnya apa? Walikulli haqiqatin ahla, setiap hakikah ada ahlinya. Makanya disebut di kitab ini halatu ahlil haqiqah ma'allah, yaitu ahlul haqiqah itu adalah para arifun billah, orang-orang arif billah. Itu walikulli ahlin alamah, dan setiap ahlinya. Kalau itu ahlul haqiqah ada tandanya. Maka di Quran disebutkan ta'rifuhum bisimahum, Anda akan mengenal dengan tandanya. Orang ini tandanya arif apa enggak ya? Kita hanya bisa lihat indikator-indikatornya saja. Jadi ini ya. Nah, yang paling indah, tanda terindah dari para arifun tadi, siapa? As-salihun, orang-orang yang soleh. Ahsanul khulqi wujuhan. Jadi orang-orang soleh itu orang-orang yang ekspresi jiwanya paling bagus, yang bermanifestasi menjadi akhlak yang bagus. Itu ini ya, wajah-wajah para arifun memancarkan satu ketulusan, ada nur ya. Orang memandang wajah para arifun itu bisa tobat loh ya, kadang-kadang baru memandang saja karena ada nur. Maka Yahya bin Mu'ad ditanya, ma balu arifin ahsanu wujuhan wa aktsaru haiban min ghairihim, apa sih yang dilakukan para arifun sehingga ekspresi wajah mereka itu sangat berbeda dengan yang lain, sangat indah, memancarkan nur dari kedalaman sini. Maka Yahya bin Mu'ad bahkan ada sesuatu karisma yang tidak bisa dihindari. Maka Yahya bin Mu'ad mengatakan li'annahum khalau billah musta'nisin, karena para arifun itu selalu menyendiri dengan Allah dan bahagia dengan Allah. Bahagianya bukan dengan yang lain. Kata beliau, wa qarabu ilallahi mutawajjihin, dia terus menerus mendekat kepada Allah, menghadap. Dia nggak ingin kemanapun kecuali menghadap Allah. Dia lagi bekerja ya, tetap hatinya menghadap kepada Allah. Coba. Wa fazi'u ilaihi mutawalihin, dia berangkat kepada Allah
dengan suasana yang penuh harapan besar, penuh dengan rindu yang luar biasa. Fakasahullah binuri ma'rifah, lalu kemudian Allah memberikan pakaian kepada mereka ini dengan cahaya ma'rifah. Pakaiannya cahaya. Ya makanya at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wong pakaiannya cahaya. Ya. Wah ini ahli ma'rifah nih, soalnya waduh serbannya kayak apa gitu, tasbihnya gede-gede gitu. Oh bukan. Jubahnya wah, bukan. Pakaian para arifun itu nur, cahaya. Cahaya. Ya, maka dengan cahaya itu fihi yantikun, dengan cahaya itu mereka berbicara. Oleh Ibnu Athaillah Sakandari disebutkan sabaqat anwarul hukama aqwalahum. Cahaya-cahaya para hukama, para sufi, para arifun itu selalu mendahului ucapannya. Ah ini di sini. Ya. Maka dengan cahaya itulah yang yantikun. Bukan dengan logika pikirannya dia bicara, juga bukan apalagi dengan hawa nafsunya dia bicara, tidak. Dengan emosinya juga tidak. Tapi dengan cahaya. Bayangkan, siapa yang bisa menerangi dunia? Para arifun, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah, yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau tanpa hadirnya para arifun, mengerikan dunia ini, mengerikan, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ya'malun wa minhu yatlubun wa ilahi yarghabun. Dia beramal ibadah hanya bagi Allah, karena memang dia tahu bahwa semuanya ini datangnya dari Allah. Ya. Rasa semangat dan cinta dan hanya untuk menuju kepada Allah. Ini kenapa mereka menjadi berbeda dengan yang lain. Ulaika khawasullah as-sabiqun. Mereka adalah makhluk-makhluk spesialnya Allah yang ada di barisan depan. Yang maksudnya hatinya as-sabiqun, yang paling depan. As-sabiqun al-awwal itu hatinya ada di barisan di hadapan Allah langsung. Kapan dan di mana saja. Nah kalau kita ini di barisan belakang saja untung. Malesnya banyak, hatinya selalu menunda-nunda kebajikan. Ya. Bagaimana kita mengejar para arifun? Ya. Sa'yuhum fi ta'atillah min ghairi alaqah. Seluruh jalannya adalah demi taat kepada Allah min ghairi alaqah, tanpa pretensi latar belakang apapun kecuali hanya Allah saja. Tidak didasari oleh surga, pahala, balasan, hikmah, fadilah, tidak ada dalam diri para arifun. Tidak memiliki kaitan-kaitan gantungan dengan itu semua, karena itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin Allah saja. Kira-kira ya kalau ada hambanya Allah yang seperti ini, masa nggak diberi surga oleh Allah? Masa nggak diberi limpahan pahala yang paling utama oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yansahuna al-amah min ghairi tama'in. Dan dia
Mustaquna munibuna ilallahi ta'ala. Dia ketika memberi nasihat kepada publik tanpa sedikit pun harapan, harapannya ya hanya Allah, sudah titik. Ya, itu tanda-tanda simahum, ta'rifuhum bisimahum, tanda-tanda para arifun. Kemudian mustaqun, mereka penuh rindu, hatinya rindu. Hatinya terus-menerus kembali kepada Allah. Qulubuhum lahu wajilah, nufusuhum wahsyah, wa qulubuhum arsyiyah, wa qulubuhum maghsyiyah. Hati mereka cemerlang. Jiwa-jiwa, nafsu mereka penuh dengan rasa takut kepada Allah. Nafsunya itu takut pada Allah. Hatinya menjadi arasnya Allah. Akalnya senantiasa akal para arifun maghsyiyah, patuh total kepada Allah. Roh mereka yasiniyah, roh-roh mereka membubung di dalam wilayah-wilayah keluhuran ilahiyah. Kulluhum maksumun biqalbihi an fitnatin nas. Hati mereka terjaga dari fitnah, maksum dari fitnah manusia. Cobaan apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak sampai masuk di hatinya, karena hatinya untuk Allah saja. Wa dzikrullah yahmihi min syarril waswas, sadruhu masyruh wa jismuhu matruh wa qalbuhu majruh wa babul malakut lahu maftuh. Indah sekali ini bahasa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Dadanya mereka terhamparkan ke lapangan, ya. Namun fisiknya, jasadnya terlempar untuk patuh dan taat. Hatinya seperti terluka. Terluka oleh apa? Terluka oleh sebuah penyesalan. Ya Tuhan, kenapa aku seperti ini ya Tuhan? Aku mohon terus. Wa babul malakut lahu maftuh, sementara pintu-pintu alam malakut dibuka. Bagaimana dia sangsai dalam sebuah penjara duniawi ini, hatinya untuk terus semakin rindu. Nah, ini adalah suasana ruhul ma'rifah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para arifun ini tidak akan pernah berpisah memang dengan al-haq, dengan Allah. Para arifun. Jadi kalau hatinya muta'alliqah terus, dia nggak kepengen bergantung kepada selain Allah. Itu hatinya. Hati yang terus bergantung kepada Allah membuat dia senantiasa tersenyum terus kepada Allah. Dia nggak ingin tidak tersenyum pada Allah. Hatinya. Bagaimana ini tidak mempengaruhi ekspresi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'yunuhum nahwahu tamihah. Matanya selalu memancar. Mata ilahi. Basirahnya memancar, mata hatinya memancar kepada Allah. Wa hum ilaihi wasilah wa asrarum ilaihi nadhirah. Jadi hasrat-hasrat mereka adalah ingin terus wusul, nyambung terus dengan Allah. Ya, ini rahasia-rahasia batinnya senantiasa memandang.
seperti yang digambarkan wujuh yauma idzin nadhirah nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya, mata hatinya memandang terus-menerus kepada Tuhannya. Dan itu dirasakan para arifun di dunia, tidak menunggu besok hari kiamat, tidak. Ya sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fi bahri taubah. Maka seluruh dosa-dosa mereka dia lemparkan di lautan taubah, dia lepas di sana. Wa tarahu ta'atum fi bahril minnah. Dan taatnya dilempar ke dalam lautan anugerah. Maksudnya gini, setiap dia taat, dia merasakan itu anugerahnya Allah. Kalau kita kan taat nyari anugerah, itu kesalahan besar sebenarnya. Kalau di orang arifun, kalau memandang orang taat kok nyari anugerah, bagi para arifun aneh. Bagi kita mungkin itu biasa, tapi bagi para arifun, loh, aku ini taat karena anugerahnya Allah. Allah musabbibul asbab, penyebab segalanya. Dan Allah tidak akan pernah menjadi akibat selama-lamanya. Wa dhamairum fi bahril azamah. Batin mereka ada di dalam lautan keagungan. Lautan keagungan, tempat batin mereka. Wa muradum fi bahris sofwah. Hasratnya masuk di dalam lautan kebeningan, kebeningan jiwa. Ya, kebeningan jiwa. Kita tidak bisa membayangkan indah dan bahagianya para arifun ini. Wahimamuhum fi bahril mahabbah. Dia berhasrat, rindu di lautan cinta. Coba bayangkan, lautan cinta, dan mengarungi lautan cinta ini. Ya Allah, ya Rabb. Ini Imam Ar-Rifai luar biasa di dalam buku ini, ya, dalam kitab ini. Rasanya kita mengulang-ulang terus membaca, mengulang-ulang terus membaca. Fi maidani khidmatihi yataqallabun wa tahta dilali karamihi yatanaffasun fi riyadi rahmatihi yarta'un wa fi riyahin imtinanihi yashummun. Bahasa yang indah sekali dalam sastra Arab, ya. Tidak ada sastra Arab yang sangat indah. Kalau ucapan-ucapan Nabi kan sastra memang indah, nggak ada yang ngalahin. Setelah itu siapa? Para sufi, para aulia. Para sufi ketika mengungkapkan bahasa-bahasanya, suasananya surgawi betul. Bagaimana mereka hidupnya berkhidmah dan di bawah payung-payung kemuliaan, di taman rahmat mereka beriang gembira. Dan mereka beraroma spoi-spoi cinta kerinduan. Ini dialami betul setiap saat oleh para arifun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya kutipkan lagi satu ungkapan beliau yang cukup indah. Ya, poin ini cukup penting. Hal Habib ma'a Sayyidi, suasana kemesraan sang kekasih dengan yang dicinta. Haluhu fid dunya gharib. Di dunia ini hatinya rasanya asing. Hatinya, ya, fisiknya bergaul dengan ini, dengan kehidupan sosial,
Hatinya asing dan keterasingannya mengekspresikan pergaulan sosial yang indah malahan. Ingat itu. Wa qalbu fi sadrihi gharib, hatinya yang ada di dalamnya merasa asing kalau melihat dunia yang kacau balau ini. Asing. Wa sirru fi nafsi gharib, kalau melihat sir, batin paling dalam. Sir itu batin paling dalam, roh, batinnya roh itu. Ketika dia melihat nafsunya, ini gharib nafsu, aneh nafsu. Fala yastahrihu min ghamil ghurbah wa wahsyatiha malam yasidal habib. Dia senantiasa merasa asing sebelum dia ketemu dengan sang kekasih, sebelum wusul dan liqa Arab kepada sang kekasih. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amruhu ajib wal maula tabib. Seluruh perkaranya aneh dan dokternya adalah Tuhan itu sendiri. Yang bisa menyembuhkan kegilaan cintanya adalah Allah. Kalamuhu wujdani wa qalbuhu fardani wa aqluhu rabbani wa hammuhu samadani wa aishuhu ruhani wa amaluhu nurani wa hadithuhu samawi. Coba ini ya, suasana pecinta ini, para pecinta Allah ini. Ucapan-ucapannya ekstas. Ekstas itu begini, dia mengucapkannya karena dorongan minallah, dari Allah semuanya. Bukan dari alam pikiran maupun nafsunya. Itu wujdani namanya. Wa qalbu fardani, hatinya, ya Allah, ini aku dan engkau saja Allah. Itu hatinya. Akalnya Rabbani. Akal Rabbani. Rabbani itu memandang rububiyahnya Allah dalam segalanya. Dalam segalanya rububiyahnya Allah tampak di situ. Itu akal. Akal sejati, akal murni. Kemaha kayaan Allah, kemaha muliaan Allah, kebesaran Allah, kekuatan maha kuatnya, itu rubani ya, akalnya memandang itu semua. Maka wahammahu samad, hasratnya hanya ingin menggantung terus kepada Allah, nggak pengen pisah dia dengan Allah. Allah tempat segalanya, tempat kembali, tempat pergi. Hidupnya penuh dengan ruhaniyah. Yang disebut hidup ya ruhaniyahnya, bukan jasmaniyahnya. Amaliyahnya yang dilakukan nuronnya, menumbuhkan cahaya kebenaran dan membangkitkan seluruh amaliyah menuju kepada kesadaran ilahiyah, ruhaniyah tadi. Wa hadithuhu samawiyah, samawi. Ucapan-ucapannya selalu suasana langit. Ini loh esensi peradaban yang kita bangun itu ya ini sebenarnya. Rohnya peradaban, cahaya peradaban itu ini, bukan yang lain-lain. Ya, oke, ya. Maka nanti selebihnya Anda hayati di dalam ketika membaca buku menjelang ma'rifah nanti ya. Usahakan punya wudhu, tetap berzikir di sini Allah, Allah. Oh, sambil baca buku. Oh. Hadiah Fatihah dulu kepada pengarangnya. Allah. Insya Allah hidayahnya Allah membuka, menyingkap tabir-tabir yang selama ini mentirai jiwa kita. Demikian ya, saudara sekalian, saya mohon maaf
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi